Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Baim Wong yang jalani program untuk naikkan berat badannya. Baim Wong tengah menjalani program untuk membuat badannya lebih berisi. Baim Wong merasa tubuhnya yang dulu terlalu kurus. Meski sempat disebut terlalu gemuk, Baim Wong memanfaatkan bentuk tubuhnya saat ini untuk dijadikan lebih besar dan padat. Sebelumnya, Baim Wong mengaku badannya yang terlalu kurus tak cocok memakai kemeja. Sehingga saat ini dirinya ingin badannya lebih berisi dan terlihat cocok memakai kemeja. Paula Verhoeven juga mendukung Baim yang ingin membentuk tubuhnya lebih berisi. Bahkan, Paula rajin mengingatkan Baim untuk menerapkan pola makan dan hidup yang sehat. Selain itu, Baim Wong juga menjaga berat tubuhnya dengan cara berolahraga. Menurut Baim Wong, olahraga adalah salah satu yang susah dilakukan. Iya, itu cuma 2 kilo doang. naiknya 12. Hah, 12 kilo. Dari berapa mungkin? Mau digedein. Oh, mau digedein. Dari 8 ke 8. Oke. Mungkin kenapa Kak Baim mau digedein? Ada masukan dari istri apa ngeliat siapa nih Kak Baim? Perusahaan. Oh, Perusahaan. Waktu dulu kering tadi. mau gede. Mungkin kekurusan itu Kak Baim ngerasa gimana sih? Mungkin loyo apa nggak semangat? Pakai kemeja kecil dia itu agak begini. Saya dulu nggak pernah pakai kemeja. Ada sekarang mau pakai kemeja karena pengen lebar gimana ya, ada piti juga. Nah, Kak Paula gimana respon yang lihat sekarang tubuhnya Kak Baim nih? Sama aja lah nih mah, sama aja. Pola makan juga dijaga juga. Pola makan jaga. Mungkin makannya apa aja nih Kak Baim sekarang? Kalau saya tuh mulai makan jam 12, setengah jam 2. Itu makannya dimasakin ayam rebus doang sama nasi apa sih mie Paula yang siapin. Terus habis itu baru makan cuma 2 kali makan. Jam 7 dia makan atau jam 6 dia makan tuna stik atau enggak makan ayam udah, tapi nggak ada karbo. Kalau ayam tuh harus dada doang ya Kak Baim? Ada, itu nggak ada rasa. Yang siang tuh saya nggak ada rasa. Oke. Mungkin emang sebelumnya nih Kak Paula ada kayak mungkin ngelihat Kak Baim, aduh kamu kekurusan atau kegendutan gitu. Makanya Kak Baim juga ada alasan buat nambah berat badan? Waktu itu udah gendut banget, emang udah overweight lah, udah 81 posisinya. Akhirnya kita ya udah, emang niatnya emang gedein habis itu kita nggak bisa harus gedein. Susah nggak nih buat gedein berat badan sekarang nih? Kenapa? Susah nggak, mungkin olahraganya terlalu itu? Wah susah banget. Sekarang olahraganya tuh sampainya larinya tuh setiap pagi ya, bangun jam 4, jam 3. Karena kan waktu kita mepet ya. Jadi 1,5% wah keren. Mulai sudah 1,5 jam lah, kita jam 1,5 jam udah lari. Terus harus ngangkat barbel gitu-gitu juga. Pokoknya saya tuh harus selalu jam 7, jam 8. Oke. Sempet apa? Masih cepet gak? Iya, Progresnya ya? cuma cepet banget saya. Semua orang juga kaget, cepet banget. Iya, tiap hari. Benar-benar nggak dikasih portir tiap hari. Sempet Iya, itu cuma 2 kilo doang. naiknya 11. Hah, 12 kilo. Ya, tangis Tamara Tiasmara pecah saat makan sang anak dibongkar. Pemain sinetron dan juga film Tamara Tiasmara begitu emosional saat hadir di TPU Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa 6 Februari 2024 siang. Tamara berada di TPU Jeruk Purut untuk melihat proses ekshumasi jenazah Raden Andante Khalif alias Dante. Ekshumasi adalah proses penggalian mayat atau pembongkaran kubur untuk mencari keadilan. Mayat yang digali selanjutnya diperiksa tim kedokteran forensik untuk pengambilan sampel. Ekshumasi dilakukan pada kasus-kasus yang dicurigai kematiannya tidak wajar.
Sedangkan Dante adalah anak Tamara Tiasmara dan Anggar Dimas yang diketahui meninggal dunia setelah diduga tenggelam pada 27 Januari 2024 lalu. Proses ekshumasi jenazah anak Tamara dan Angger dilakukan penyidik Jataras Polda Metro Jaya. Hal itu dilakukan untuk mengetahui terkait penyebab kematian anak Tamara dan Angger Dimas. Setibanya di TPU Jeruk Purut, penyidik Polda Metro Jaya segera membongkar makam anak Tamara Tiasmara tersebut. Tamara ikut datang dan menemani pemeriksaan penyidik serta dokter forensik. Tamara bahkan menangis ketika berdiri di dekat makam sang anak. Agak keras banget. Gimana juga sifat kalau bisa mah tapi akhirnya nggak mau. Kalau mengenai filsafat ini kan kita masih menunggu, sifatnya kita nanti mendapatkan informasi lebih lanjut dari penyidik yang mana tidak aplikasi handphone. Kemudian mungkin dari kita ada saksi-saksi yang harus kita hadirkan itu segera kita juga hadirkan karena sudah ada terima surat panggilannya. Yang pasti untuk klien kami pada malam sudah diperiksa kemarin kemudian ada pertanyaan yang intinya adalah kejadian dari apa ini. Ya, kabar selanjutnya datang dari Raffi Ahmad yang menduga tuduhan pencucian uang terhadapnya ini berbau politik. National Corruption Watch atau NCW menduga artis dan presenter Raffi Ahmad terlibat dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Terkait hal tersebut, Raffi Ahmad pun langsung buka suara atau melakukan klarifikasi. Raffi Ahmad mengaku bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan TPPU seperti apa yang dituduhkan kepadanya. Raffi Ahmad menduga tuduhan tersebut adalah pihak-pihak politik yang mau menyerangnya. Terlebih saat ini Raffi berada dalam tim kampanye dari pasangan Capres dan juga Cawapres. Raffi Ahmad pun sempat bercerita kepada Gibran terkait tuduhan yang diterimanya dan ia bersyukur anak Presiden Joko Widodo itu pun mendukungnya. Shopping sama Pak Menteri Perdagangan di kantor saya, terus tiba-tiba wartawan banyak di bawah bang. Di situ saya ngomong itu tidak benar, tapi kan tempatnya tidak proper. Nah makanya kali ini alhamdulillah juga ada Bang juga, ada kawan saya juga Rofi yang tahu persis lah ini gimana uangnya masuk ke trans dan lain-lain. Wah, karena biasa bangsa ini biasa di berita hoax, cewek-cewek, ini, itu, sama lah. Gua nggak pernah dong. Enggak, sama lah kita. Maksudnya kalau urusan Saya udah coba hari ini. hari ini doang, besok kabur lagi nih. Tapi intinya, kalau yang seperti itu ke personal aja, saya tidak pernah mengundang media, saya nggak pernah klarifikasinya. Tapi ini masalahnya ini menyangkut kredibilitas. Dibilang pakai ada pencucian uang negara lah, disangkut pautkan dengan ada nama baiknya anak presiden lah, ada dibilang saya buka tempat judi, kasino, judi online terkait sama Rafael Alun. Kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahannya ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan rans. Ini yang jadi merasa terganggu, akhirnya saya mau klarifikasi. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Kita lagi ulang tahun tanggal 7 Februari ini ya, kasih kado. Makasih bang. Umur kita sama. Tidak beda. 37 tahun saya kerja. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga, tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin, ditambah kemarin saya bangun perusahaan rans.
Dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah press call bahwa valuasinya Rans Entertainment memang waktu itu sudah di angka 2,7 triliun, masuklah investment dari MTech. Ya, di situ juga udah press call juga, dan itu kan semuanya juga jelas. Apalagi Rans sendiri kita sudah mau IPO. Doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO, go public, di mana memang uang semuanya, structure semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya ya janganlah, saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang ya merugikan, apalagi menyesatkan seperti ini. Kalau niat saya nggak ada kok, saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal yang seperti ini, tidak. Saya cuma ingin mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Jadi kurang lebih seperti itulah Pak. Oke, jadi tindak pidana itu kan, tindak pidana pencucian uang itu kan harus ada dulu tindak pidana induk. Misalnya hasil korupsi, kemudian dipakai untuk bisnis. Sekarang satu pun tidak ada tindak pidana induk yang dikasih tahu, entah siapa yang koruptor yang dapat duit kasih gini, nggak ada. Jadi semuanya adalah omongan kosong, ya, semuanya omongan kosong, ya, itu aja. Ya, dan juga alhamdulillahnya selagi bapak saya masih hidup sampai ibu saya juga sekarang, ya apapun itu untuk saya bekerja itu saya selalu diwanti-wanti dan diingatkan untuk mencari pekerjaan yang pertama halal, berapapun yang Kabar selanjutnya datang dari Ferry Irawan yang belum penuhi kewajiban untuk bayar nafkah terhadap Vena Melinda. Perceraian Ferry dan Vena Melinda rupanya belum sepenuhnya resmi. Pasalnya, Ferry Irawan belum memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah terhadap Vena Melinda. Mengenai hal tersebut, Ferry Irawan awalnya enggan menjawab dan menyerahkan kepada Sunan Kalijaga, pengacaranya. Ferry Irawan menyebut dirinya belum mau untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah untuk Vena lantaran memiliki kebijakan sendiri. Seperti diketahui sebelumnya, Ferry dan Vena ini sama-sama mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada akhirnya, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan memproses gugatan Ferry dan menggugurkan pendaftaran Vena Melinda dengan alasan terlebih dahulu memasukkan perkara. Perceraian Vena dan Ferry pun sudah diputus oleh Pengadilan Agama. Buat teman-teman yang udah hadir sore hari ini, jadi ada informasi yang perlu kita sampaikan dan ada beberapa mungkin nanti update juga dari Mas Ferry. Jadi pada saat ini Mas Ferry kemarin setelah pulang dari mana? Ya, dari yang kemarin berapa bulan itu ya. Nah, Mas Ferry datang kepada saya. Mas Ferry bilang, "Bro, gue mau sekolah hukum, gue mau belajar hukum. Terus gue mau ikut magang atau kerja di kantor." Itu sudah dijalani kemarin. Mas Ferry sudah resmi, sudah kuliah, ambil hukum. Maka dalam beberapa kesempatan, dalam perkara-perkara khususnya, ya, yang tentunya tidak melibatkan Mas Ferry untuk bersidang atau mendampingi orang, ya, tapi lebih kepada Mas Ferry adalah ikut menjadi asisten di kantor kami, kantor hukum Sunan Kalijaga, dan juga ikut sambil belajar. Nah, kebetulan saat ini kantor saya sedang menangani kasus hukum yang terkait dengan KDRT yang juga luar biasa, ya. Cuma memang kemarin beritanya baru meledak di daerah Bandung, Jawa Barat. Mas Ferry kemarin ikut mendampingi Mbak Atta, ya, diperiksa di pihak kepolisian, yang dimana saat ini statusnya sudah naik ke penyidikan. Ya, namun demikian ancaman dan teror terus membuat Mbak Atta ini juga ketakutan.
ketakutan karena selalu diancam atau tiba-tiba orang yang ngikutin atau kirim orang. Jadi iya, artinya kasus KDRT ini kenapa sih nggak bisa cepet? Toh bukti visumnya ada, ya pelakunya ada, korbannya ada. Kenapa nggak bisa cepet langsung dilakukan upaya penangkapan dan penahanan gitu? Nah mungkin Mas Ferry bisa kasih lihat bukti-bukti apa sih bentuk penganiayaannya? Karena menurut Mas Ferry dia tidak pernah melakukan KDRT sesadis ini, betul? Sebenarnya kalau saya boleh bilang, hari ini saya berbicara kapasitasnya sebagai asisten advokat, lawyer, asisten advokat di kantor hukum Sunan Kalijaga. Dan kenapa sekarang saya berada di sini? Salah satu bukti bahwa saya juga menentang yang namanya tindak kekerasan KDRT. Jadi dulu saya pernah dituduhkan, walaupun akhirnya semua tidak terbukti. Makanya sekarang di sini saya bisa speak up. Saya bisa speak up mewakili Atta dan kapasitasnya tetap sebagai asisten advokat dan rekan-rekan. Jadi kalau boleh saya tunjukkan sedikit ya, ada beberapa foto di sini. Ini foto hasil dari foto korban ya, foto korban ya. Nah, datanya ada di sini. Ini satu, ini juga. Ini bagian lutut ya, bagian lutut. Dan ini salah satu bukti nyata bahwa telah terjadi tindak kekerasan. Bagian lutut, ini ada lagi, ini bagian tangan, siku ya, siku. Terus berikutnya ada juga dahi yang robek. Dahi yang robek. Nah di sini juga ada sedikit terjadi pemukulan dan sampai mengakibatkan kupingnya itu berdarah. Pendarahan di telinga. Darah di telinga. Dan ini adalah Terlapornya, orang yang kami duga melakukan dugaan tindak pidana. Ya, kabar terakhir datang dari Citra Kirana yang kini bangun bisnis di bidang kecantikan. Artis Citra Kirana kini mulai sibuk mengurus investasi jangka panjang untuk keluarga termasuk sang anak. Investasi Citra Kirana ini adalah bisnis baru di bidang kecantikan. Ia dan sang suami Rezky Aditya baru saja meresmikan outlet kecantikan dengan nama CNA Skin Clinic di kawasan Bekasi. Ide tersebut datang ketika Citra kerap kali mendapat banyak iklan dalam dunia kecantikan. Hingga akhirnya dirinya pun bertemu dengan seorang dokter berpengalaman. Bahkan obrolan tersebut merupakan keisengan belaka. Namun ternyata candaan itu kini membuahkan hasil. Lokasi yang dipilih pun bukan tanpa alasan. Lantaran Bekasi merupakan tempat di mana dirinya kerap melakukan aktivitasnya. Walaupun dirinya kini memutuskan untuk berwirausaha, Citra Kirana berencana untuk lebih fokus mengurus bisnis sebagai investasi jangka panjangnya. Pengalamannya gitu. Terus kita iseng-iseng aja sih awalnya ngomong kayak apa ya bisa kita lakuin bisnis bareng, kita bikin apa ya, terus kenapa terus tercetus kayak kenapa kita nggak bikin klinik bareng aja ya dok. Maksudnya kan saya dari segi maksudnya yang dulunya sering banget diajar sama klinik kecantikan, terus dokter juga yang berpengalaman dari medicine juga gitu ya. Jadi akhirnya kayak kita ngobrol panjang, ya udah deh kita bikin klinik aja. Tapi tetap aku tuh fokusnya, aku pengen bikin satu klinik yang memang di kliniknya tuh homey banget, orang tuh bisa betah ada di klinik. Karena tuh ada kan tipe orang yang kadang suka males datang ke klinik tuh karena aduh lama banget perawatannya, ini tuh membutuhkan waktu yang lama. Nah tapi mereka tuh akan merasa senang kalau misalnya si kliniknya tuh homey banget, kayak berasa di rumah gitu. Nah itu salah satu fokus aku yang aku sampaikan juga sama dokter Dharma. Terus yang kedua aku juga pengen punya klinik tuh yang memang ramah banget, harganya ramah banget untuk ibu-ibu, untuk remaja, tapi tidak menurunkan kualitasnya juga. Jadi kualitasnya juga tetap bagus, tetap bisa bikin cantik, glowing, pokoknya membantu untuk para ibu-ibu tuh tampak lebih awet muda lagi gitu. Karena
sesuai pengalamanku kan aku juga udah masuk 30 tahun ya, jadi kayak udah mulai berasa ada kerutan-kerutan yang memang harus dirawat gitu. Jadi ya udahlah, dari situ kita ngobrol sama dokter Dharma, akhirnya kok berapa tahun ya kita mempersiapkan ini ya dok ya? Hampir setahun lebih sih, hampir setahun lebih, lumayan cukup lama. Iya, kita karena dokter kan basic kan di Bali, jadi aku sampai meeting di Bali sama dokter Dharma kan memang serius banget untuk membuat klinik ini gitu. Kolaborasi kita memang serius banget, dan alhamdulillah hari ini sudah soft launching. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya berkah, sukses juga untuk kita semua, untuk kolaborasinya juga gitu, dan mudah-mudahan bisa diterima lah sama semua masyarakat di Indonesia. Nanti kedepannya juga kita pasti akan ada ekspansi lagi, maksudnya pengen buka cabang di berbagai kota lagi, apa mungkin nanti di daerah Jakarta juga pertamanya ya. Ya pokoknya itu salah satu goals kita. Baiklah Tribuners, itulah tadi tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung Just Video, aplikasi Tribun X, dan Instagram @tribunlampung. Saya Mutiara pamit undur diri, sampai jumpa.